Halo Imawan Imawati, selamat datang di BBS Bincang bareng Sobron. Bersama saya Alvin Ridwan, yang mana di episode pertama ini, di episode Bincang bareng Sobron episode pertama ini, kita akan sedikit bercerita lah atau ngobrol-ngobrol santai seputar hakikat kehidupan, seputar apa itu kebenaran dan lain sebagainya. Yang mana kalau di ranah mahasiswa itu mungkin kita nggak asing dengan istilah filsafat gitu ya. Yang mana mungkin oleh beberapa orang dianggap sebagai sesuatu yang haram, menyimpang. Dari segi penampilan pun kadang orang selalu dicap berandalan dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini, untuk kita meluruskan hal tersebut, saya udah ditemani oleh salah satu alumni dari Baret Merah Nasional PCIM Sukoharjo tahun 2022. Nah, jadi di sebelah saya ini udah ada pakar dari segala pakar. Pakar segala pakar. Langsung saja, selamat datang Mas Hanif Serafi. Ya, terima kasih Mas Alvin. Betul kan, alumni Baret Merah? Ya, kayaknya ya. Saya pun meragukan hal itu sebenarnya. Nah, jadi Baret Merah itu salah satu perkaderan yang ada di IMM Sukoharjo. Yang mana dalam perkaderan tersebut itu kita akan dididik, kita akan dilatih bagaimana mendalami arti dari sebuah filsafat itu sendiri. Dari mulai kita bedah pemikiran, bedah tokoh dan lain sebagainya gitu. Nah, langsung aja ya. Boleh. Karena udah ada orangnya, kayaknya udah nggak sabar gitu kan. Pengen ngejelasin terkait apa sih filsafat, kemudian pentingnya apa sih buat kita gitu. Terus kenapa bisa sebagian orang tuh masih anggap filsafat itu sesuatu yang menyeramkan lah gitu. Orang-orangnya pasti kritis lah, banyak tanya lah, pasti baca buku banyak lah gitu dan lain sebagainya. Nah, mungkin buat yang pertama nih dari Mas Hanif, Mas Rafi. Terserah, boleh Hanif, buat boleh. Mas Agus mungkin ya. Wah, boleh. Andika juga boleh. Mungkin terkait pengertian filsafat, cuman menurut Mas Hanif gitu selaku alumni Baret Merah, yang sekiranya bisa dipahami oleh banyak orang itu, terutama mahasiswa. Apa sih filsafat itu menurut Mas Hanif? Oke, terima kasih Mas Alvin. Ya, gini teman-teman. Ketika kita bicara filsafat, kita nggak akan lepas dari tokoh-tokoh yang kemudian menggali sisi filsafat itu. Mungkin secara bahasa kita akan menemukan definisi ya seperti kata asal katanya adalah philo dan sophia ataupun cinta kebijaksanaan. Namun secara istilah pun bahkan para tokoh filsuf itu melakukan definisi atau memberikan definisi itu berbeda-beda begitu. Misalnya ya seperti Bertrand Russell itu mengatakan bahwasanya filsafat adalah bagaimana kita upaya membongkar ranah-ranah yang mutlak begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, makanya Muhammad Hatta itu mengatakan kita nggak bisa mendefinisikan filsafat itu secara istilah, karena itu asas dasar bagaimana kemudian kita itu mencari ketika kalau kita sudah belajar pasti kita akan menemukan arti filsafat sendiri. Nah, kalau pertanyaan Mas Alvin tadi, apa menurut saya pribadi filsafat itu adalah bagaimana kita mampu berpikir secara sistematis, bagaimana kita mampu berpikir melihat apa yang kemudian keadaan realita itu ataupun halayak di luar sana yang kita nggak tahu itu secara objektif, walaupun pada hakikatnya akan kembali kepada subjektif itu sendiri. Mungkin dari saya seperti itu. Ya sederhananya mungkin bahasanya kalau misalnya terlalu melangit, intinya sederhananya kita membongkar benar nggak sih apa yang dikatakan orang-orang itu. Nah, begitu kira-kira. Nah, kalau konteksnya mahasiswanya, mungkin kan ada rata-rata mahasiswa tuh yang ketika baru duduk di bangku perkuliahan ketemu sama beberapa teman, khususnya mungkin teman-teman organisasi. Betul. Itu kan kayak selalu diajak atau diperkenalkan dengan filsafat gitu. Nah, kadang mungkin bisa nih Mas Hanif kasih tahu sebenarnya Mas Hanif sendiri yang mempelajari, memperdalam lah soal filsafat itu, apa sih gitu pentingnya khususnya buat Mas Hanif sendiri terkait urgensi atau pentingnya kita harus berfilsafat gitu. Oke, terima kasih Mas Alvin. Ketika kita membahas persoalan urgensi ataupun apa sih untungnya kita belajar filsafat, bahkan banyak di antara kalangan kita, mungkin kaum agamawan ada yang masih
mengatakan oh filsafat itu haram dan lain sebagainya, tapi kok ketika sudah berkecimpung di dunia mahasiswa seolah-olah filsafat itu menyeramkan, kritis dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya urgensi kita belajar filsafat adalah kita mengasah akal pikiran kita, teman-teman, itu bahwa ini loh kapasitas kita diberikan oleh Tuhan itu dengan sempurna, sangat luar biasa. Bahkan kalau kita tilik, makanya filsafat itu ibarat pisau yang kemudian dua belahnya itu saling tajam, Mas. Ketika kita menggunakan pisau itu dengan benar, otomatis kan akan menguntungkan bagi kita. Namun kalau kita salah dalam menggunakan filsafat, makanya banyak orang-orang mengartikan filsafat adalah itu sebagai alat ataupun filsafat sebagai aliran. Nah, itu kan yang perlu kita garis bawahi. Kalau dari saya pribadi, lagi-lagi filsafat adalah sebagai alat kita untuk berpikir. Makanya urgensinya adalah urgensi itu ketika kita memakai filsafat ataupun kita membahas filsafat kali ini adalah banyak urgensi yang kita tilik. Contoh urgensi filsafat dalam pendidikan, urgensi filsafat dalam agama, urgensi filsafat dalam ekonomi dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki tupoksi, namun tidak lepas daripada penggarisbawahan adalah filsafat sebagai alat untuk berpikir atau meninjau daripada objektifikasi yang dimana itu dalam pembahasan tersebut. Ya, maka lagi-lagi kalau menurut saya adalah urgensinya adalah ya lagi untuk membongkar apa yang kemudian kita ingin cari tahu, begitu. Sederhananya dari saya pribadi begitu, Mas. Karena lagi-lagi ketika berbicara filsafat kita nggak lepas dari bahasa ilmiah. Maka dari itu saya pun mungkin masih belajar. Kalau tadi Mas Alvin mengatakan pakar di segala pakar, saya belum pakar. Jadi kira-kira begitu kira-kira. Nah, dalam filsafat ini kan juga kita mungkin nggak asing ya, apalagi kita yang di ranah mahasiswa tuh selalu dibenturkan dengan logika dan logika gitu. Betul. Nah, mungkin yang ingin kutanyakan gitu, posisi logika dalam filsafat sendiri itu seperti apa sih gitu, sehingga betul. Ketika kita berbicara atau berdiskusi dengan orang-orang yang memang menggeluti filsafat itu pasti selalu mengutamakan logika gitu. Betul. Itu bagaimana? Nah, kalau saya pribadi dengan hal demikian, kalau kita ketika berbicara logika, pasti kita akan berbicara mengenai apa sih logika itu? Apakah hanya sebuah ranah berpikir? Makanya di dalam logika itu kan ada namanya deduksi, metode-metode yang dimana untuk menggapai pengetahuan yang sesuai dengan bagaimana itu bernalar logika. Ada deduksi, induksi. Deduksi yaitu asumsi atau pernyataan-pernyataan umum kemudian dikerucutkan menjadi khusus, kemudian induksi, pernyataan-pernyataan yang khusus kemudian diumumkan yang kemudian hasilnya ada definisi dan deskriptif, begitu. Jadi menurut saya logika dalam filsafat adalah bagaimana lagi-lagi kita itu mampu berpikir secara kritis. Makanya kalau kita menilik dalam bukunya Prof. Waston, Filsafat Ilmu dan Logika, ketika kita ingin berpikir, kita memiliki asas bagaimana cara berpikir, begitu. Ya, salah satunya adalah kritis. Kemudian bagaimana kita mencari sampai ke akar-akar ilmu radikal. Mungkin kita pembahasan radikal itu kalau kita berdiri di ranahnya agamawan, ya yang kita tahu ya secara asumsi masyarakat umum adalah radikal ini adalah aliran radikalisme yang kemudian anti terorisme dan lain sebagainya. Padahal itu mencari sampai ke akar-akarnya. Artinya, semisal kita memberikan contoh apakah besok kita benar-benar libur misalnya atau tanggal merah, secara di kalender tanggal merah itu kan subjektif untuk orang agamawan atau lain sebagainya. Kita harus kritis lebih dalam, radikal dalam gerakannya, radikal dalam pemikirannya, kita tilik lebih dalam. Kemudian universal, sistematis. Kalau kita sudah mau belajar filsafat, lagi-lagi kita punya skema sistematika dalam berpikir, sistematika dalam retorika. Jadi kita sistematis tersusun, tidak apa yang kemudian itu terlepas dari segala pembicaranya apa, kemudian nanti ngelantur kemana-mana dan lain sebagainya. Mungkin dari aku peran logika itu sangat penting di dalam filsafat itu adalah bagaimana kita ingin menggali sesuatu itu dengan cara berpikirnya melalui apa? Yaitu tadi ada kritis, radikal, sistematis, struktural ya salah satunya, universal, dan yang terakhir menurut saya adalah bertanggung jawab, Mas. Kita berani berpikir, kita berani mengungkapkan asumsi dan argumentasi, kita harus mempertanggungjawabkan hal itu. Jadi begitu kira-kira. Ya mungkin kurang lebihnya seperti ini ya. Mungkin kita kan nggak asing lah. Kalau dalam kehidupan itu terkadang ada kata-kata kayak semisal ketika kita hendak berbicara, tolong dipikir dulu gitu. Nah, secara nggak langsung mungkin sederhananya seperti itu gitu. Jadi apa yang ingin kita ucapkan, apa yang ingin kita lakukan, nah proses dipikir terlebih dahulu itu mungkin bisa dikatakan itu dinamakan filsafat itu sendiri. Betul. Nah mungkin kan
kalau untuk yang mungkin untuk kalangan-kalangan mahasiswa atau pelajar yang baru menggeluti gitu terkait pengen belajar di filsafat, cuman sekiranya pun mereka ketemu langsung sama orang yang emang udah bisa dianggap sepuh gitu, udah mendalam soal filsafat, terkadang kan ada bahasa-bahasa yang tinggi lah. Betul, kemudian mereka menganggap ya secara percakapan pun sudah beda gitu. Nah, untuk itu kira-kira buku apa sih gitu yang mungkin dari segi teksnya, kemudian dari segi penyampaiannya itu bisa sampai gitu kepada pembaca yang ingin belajar soal filsafat untuk awal-awal gitu. Betul. Oke. Apa sih buku, rekomendasi buku ya? Kalau dari saya pribadi, saya menyarankan ini atas dasar hal pengalaman saya. Kalau bahasa filsafatnya hal empiris saya kan begitu. Nah, saya belajar itu paling pertama adalah pengantar filsafat itu dari bukunya Prof. Waston, Filsafat Ilmu dan Logika. Bukunya warna kuning. Kalau untuk teman-teman mahasiswa, buku pasti ada lah dengan buku-buku tersebut. Karena di dalamnya ada bahasan-bahasan teknis sebenarnya yang seperti bagaimana sih cabang filsafat, cara berpikir filsafat dan urgensi antara filsafat dan agama begitu. Nah, itu dijelaskan begitu oleh Prof. Waston. Kemudian buku yang kedua, kita akan membahas menurut saya untuk melatih logika kita, bagaimana kita cara membaca kita agar menangkap, karena pasti ketika kita membaca sesuatu buku kita akan berbeda-beda sudut pandangnya. Maka kalau dari saya pribadi, ketika untuk pengantar lebih awal untuk melatih logika itu adalah membaca buku histori. Salah satunya ada bukunya Muhammad Hatta, Alam Pikir Yunani. Kemudian mungkin teman-teman sering lihat di reels Instagram, Rocky Gerung pernah mengatakan ya kalau bisa ingin mendalami logika lebih dalam dengan sisi histori, yaitu Bertrand Russell yang bukunya tebal, yaitu Sejarah Filsafat Barat begitu. Namun tapi kan kok kenapa harus Barat? Bagaimana dengan posisi filsafat Islam? Ya ada, no problem. Ada bukunya itu buku Hudori Soleh, itu berbicara mengenai filsafat Islam. Jadi intinya buku-buku yang rekomendasi itu adalah menurut saya lebih ringan lah daripada buku-buku yang lain. Gini begitu Mas Alvin. Berarti emang ini ya, maksudnya sudah menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu kan. Betul. Buat membaca buku gitu. Betul. Nah, tapi semisal realitasnya wakil presiden kita ini nggak suka baca buku. Gimana ya? Gimana ya? Kalau berbicara mengenai itu Mas, mungkin kita di balik layar ya Mas. Tapi lagi-lagi terkait dengan hal itu, mungkin saya memberi saran ya, biarkanlah yang di atas. Kita lebih baik sadar diri dengan muhasabah diri bahwasanya ilmu itu luas loh, pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan ini luar biasa. Lantas bagaimana cara kita mengasah? Kalau bukan dari literasi kita, buku, PDF dan lain sebagainya. Dan literasi nggak melulu ke buku cetak, melainkan juga ada buku-buku digital. Maka manfaatkan literasi ini. Gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi soal seputar filsafat dan apa yang di dalamnya itu sebenarnya nggak serumit itu loh gitu kan. Apalagi kita di ranah mahasiswa ini kan ya memang sudah menjadi tuntutan kita gitu untuk menjadi seorang cendekiawan. Betul. Untuk kemudian nanti punya pengaruh khususnya bagi diri kita pribadi dan juga bagi masyarakat sekitar. Betul, gitu kan. Dan filsafat ini sebenarnya menjadi dasar. Betul. Ya kan? Bagaimana kalau kita mau baca sejarahnya itu kan berawal dari sebuah tanda tanya gitu kan. Betul. Orang-orang dulu tuh mikirin seperti bagaimana mereka cara bertahan hidup, bagaimana cara mereka itu bisa tinggal di tempat yang teduh tanpa harus terkena terik matahari. Betul. Itu kan sebenarnya cara nggak langsung metode berpikir filsafat. Betul. Yang dimulai dari sebuah pertanyaan, dimulai dari sebuah keraguan, keinginan rasa tahuan. Nah, itulah yang kemudian muncul hingga saat ini kita tiba di era modernisasi gitu. Betul. Kan, kira-kira begitu. Nah, mungkin untuk episode kali ini mungkin sebelum itu terakhir sih Mas, karena mungkin saya dari di agama Islam, karena saya Islam, rekomendasi terakhir ya, buku ataupun yang paling luar biasa adalah Al-Quran. Al-Quran itu ilmiahnya iya, sisi histori secara moral iya. Jadi secara nggak langsung intinya Islam itu sudah luar biasa. Lagi-lagi makanya teman-teman semua, baik itu mahasiswa ataupun kalangan pelajar, jangan sampai kita bahasnya tidak bersyukurlah atas pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan yang sangat luar biasa ini, terlebih oleh buku-buku yang kemudian sudah ada, maka manfaatkanlah. Begitu kira-kira dari terakhir dari saya. Ya, itu tadi. Itu sebenarnya yang pengen diungkapin sama Mas Hanif dari awal terkait buku rekomendasi itu memang sebenarnya Al-Quran gitu. Betul. Cuman karena mungkin Mas Hanif sendiri udah lama nggak baca Quran gitu. Betul. Kan, jadi gak enak untuk mengungkapkan. Jadi gak enak ingin mengungkapkan. Nah, betul Mas Hanif. Itu mungkin untuk episode hari ini, dan selalu nantikan dan tunggu episode-episode berikutnya dari BBS Bincang Bareng Sobron.
Dan jangan lupa buat kasih komentar kalian, kasih pernyataan kalian atau apa yang ingin kalian tanyakan di kolom komentar. Mungkin itu dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Terus berpikir, terus belajar, dan terus bertanya. Salam retorika. Salam retorika. Terima kasih.